Kita sering mengira bahwa kekayaan hanya datang dari warisan, keberuntungan, atau penghasilan besar. Tapi kalau diperhatikan lebih dalam, ada banyak orang yang sebenarnya tidak punya modal besar, namun bisa perlahan-lahan membangun kekayaan dari nol. Dan menariknya, mereka melakukannya bukan dengan langkah-langkah luar biasa yang bombastis, tapi lewat kebiasaan-kebiasaan kecil yang nyaris tidak diperhatikan. Yang lebih mengejutkan, kebiasaan-kebiasaan ini justru sering diremehkan oleh orang yang belum mencapai kestabilan finansial. Mungkin karena terlihat sepele, atau karena hasilnya tidak instan. Tapi justru di sanalah rahasianya. Di video ini, kita akan membahas 5 kebiasaan orang kaya yang sering dianggap remeh oleh banyak orang, padahal inilah fondasi yang membuat mereka bisa terus bertumbuh. Dan siapa tahu, setelah kita tahu rahasianya, kita bisa mulai mengubah cara pandang, bahkan mungkin mengubah masa depan. Kebiasaan pertama, fokus pada investasi diri. Salah satu hal pertama yang sering saya perhatikan dari orang-orang kaya, atau setidaknya mereka yang sedang menuju ke sana, adalah kebiasaan mereka yang sangat serius dalam investasi terhadap diri sendiri. Entah itu lewat buku, seminar, pelatihan, atau bahkan sekadar menonton video edukatif dan mengulik ilmu baru secara rutin, mereka meluangkan waktu dan uang untuk belajar. Tapi anehnya, kebiasaan ini justru sering diremehkan oleh sebagian orang miskin. Banyak yang menganggap, ngapain sih baca buku, nggak langsung bikin kaya juga, atau seminar-seminar itu cuman akal-akalan jualan motivasi doang. Padahal, justru dari sana, semua perubahan dimulai. Bukan dari uang dulu, tapi dari cara berpikir. Kita hidup di zaman yang serba cepat. Informasi melimpah, peluang terbuka, tapi tanpa kemampuan untuk menangkap dan memanfaatkannya, semua itu cuma lewat begitu saja. Orang-orang kaya sadar betul akan hal ini. Mereka tahu bahwa dunia terus berubah, dan satu-satunya cara untuk tetap relevan adalah dengan terus belajar. Bukan cuma belajar teori, tapi juga mengasah keterampilan, membangun mindset, dan memperluas wawasan. Sementara itu, sebagian orang yang hidup pas-pasan seringkali terjebak dalam rutinitas dan berpikir bahwa belajar itu cuma buat anak sekolah. Padahal, orang yang berhenti belajar sebenarnya sudah berhenti bertumbuh. Dan kalau tidak bertumbuh, jangan heran kalau kehidupan juga mentok di situ-situ saja. Saya pribadi percaya bahwa investasi diri adalah jenis investasi dengan imbal hasil paling tinggi, walau tidak langsung terlihat. Ilmu yang kita pelajari hari ini mungkin tidak menghasilkan uang besok pagi, tapi bisa jadi membuka pintu rezeki besar 1 atau 2 tahun ke depan. Masalahnya, tidak semua orang sabar menunggu hasil itu. Dan karena tidak instan, banyak yang mencemooh dan menyebutnya buang-buang waktu. Padahal, faktanya, semakin banyak yang kita tahu, semakin banyak kemungkinan yang bisa kita ciptakan. Belajar desain, menulis, public speaking, atau sekadar memahami cara berpikir orang sukses, itu semua adalah bagian dari pembangunan diri. Dan orang-orang kaya tahu persis bahwa kesuksesan sejati bukan soal keberuntungan, tapi soal kesiapan. Dan kesiapan itu dibentuk dari dalam diri. Jadi, kalau saat ini merasa kehidupan jalan di tempat, mungkin bukan karena nasib, tapi karena sudah lama berhenti belajar. Dan kalau memang serius ingin hidup berubah, investasi pertama yang harus dilakukan bukan ke saham, bukan ke properti, tapi ke diri sendiri. Kebiasaan kedua, disiplin dalam mengatur keuangan. Kalau bicara soal uang, yang paling sering disalahpahami adalah soal pengelolaannya. Banyak orang berpikir bahwa kaya itu soal seberapa besar penghasilan yang dimiliki. Padahal, kenyataannya bukan soal berapa banyak yang masuk, tapi seberapa pintar dan disiplin kita mengelolanya. Orang kaya punya satu kebiasaan yang sering diremehkan. Mereka sangat disiplin dalam mengatur keuangan, bikin anggaran bulanan, mencatat pemasukan dan pengeluaran, memisahkan uang untuk kebutuhan, tabungan, investasi, dan hiburan. Terdengar membosankan? Memang. Tapi justru disitulah rahasianya. Sebagian orang miskin seringkali menganggap ini terlalu ribet. Mereka berpikir, yang penting cukup buat hari ini, atau nanti juga ada rezekinya sendiri. Pola pikir seperti itu sebenarnya bukan salah, tapi jadi berbahaya kalau digunakan untuk membenarkan kebiasaan boros dan hidup tanpa rencana keuangan. Saya pernah dengar seseorang bilang, saya nggak butuh budgeting, toh gaji saya kecil. Tapi justru karena kecil, pengelolaannya harus lebih cermat. Kalau uang kita cuma pas-pasan, maka setiap rupiah harus punya tujuan. Dan inilah yang dilakukan orang-orang kaya sejak sebelum mereka benar-benar kaya.
Mereka menghargai uang, bukan karena pelit, tapi karena paham bahwa uang yang dikelola dengan baik akan berkembang, sedangkan uang yang diabaikan akan hilang tanpa jejak. Banyak orang berpikir orang kaya itu bisa bebas beli apapun karena mereka punya banyak uang. Padahal kebanyakan dari mereka bisa punya banyak uang justru karena mereka tidak sembarangan dalam membelanjakan uangnya, mereka punya kontrol, mereka tidak tergoda untuk pamer atau memuaskan ego jangka pendek, mereka tahu batas dan lebih memilih menggunakan uang untuk aset daripada gengsi. Kita bisa lihat contoh sederhana, ada orang yang baru dapat bonus langsung beli barang-barang mahal yang tidak mendesak. Di sisi lain, orang kaya yang benar-benar kaya justru menunda kesenangan sesaat dan memilih memasukkan uang itu ke dalam portofolio investasi. Bukan karena mereka tidak bisa menikmati hidup, tapi karena mereka tahu bahwa kenikmatan jangka panjang lebih penting daripada kesenangan sesaat. Saya percaya, disiplin keuangan adalah pondasi utama dalam membangun kesejahteraan jangka panjang. Dan sayangnya, ini adalah hal yang seringkali dianggap tidak penting atau tidak perlu oleh sebagian orang. Tapi, coba perhatikan baik-baik. Bukan sedikit orang miskin yang bukan karena tidak pernah dapat uang, tapi karena setiap kali uang datang, tidak ada sistem yang mengelolanya. Disiplin finansial bukan soal kemampuan matematika tinggi. Cukup dengan tahu kemana uang pergi, kita sudah setingkat lebih baik daripada yang tidak tahu sama sekali. Dan ketika kita tahu kemana uang pergi, kita mulai bisa mengarahkan kemana uang itu harus bekerja. Orang kaya tidak membiarkan uang mereka hanya lewat, mereka mengarahkannya. Dan itu dimulai dari kebiasaan sederhana, mencatat, merencanakan, dan disiplin menjalankannya. Kebiasaan ketiga, membangun jaringan yang kuat atau networking. Kalau kita perhatikan, orang-orang kaya itu jarang sekali berjalan sendirian. Mereka punya relasi, punya komunitas, punya mentor, bahkan punya tim yang mendukung mereka untuk terus tumbuh. Inilah kebiasaan yang seringkali disepelekan oleh banyak orang, membangun dan menjaga jaringan pertemanan yang berkualitas. Banyak yang berpikir, itu mah cuma karena dia punya koneksi. Tapi mereka lupa satu hal penting. Koneksi itu tidak jatuh dari langit, itu dibangun, sedikit demi sedikit, dengan cara menjalin hubungan, memberi nilai, dan menjaga kepercayaan. Orang-orang kaya paham bahwa dunia ini tidak bergerak berdasarkan kemampuan individu saja, tapi berdasarkan kolaborasi dan kepercayaan. Sebagian orang miskin, sayangnya, justru sering terjebak dalam lingkungan yang toksik, penuh keluhan, dan nyaris tidak mendorong satu sama lain untuk maju. Ketika ada yang mulai sukses sedikit, justru direndahkan atau dicurigai. Ketika ada yang berani ambil langkah besar, malah ditertawakan. Akibatnya, banyak potensi yang akhirnya mati pelan-pelan karena takut keluar dari lingkaran. Saya pribadi percaya bahwa lingkungan itu bisa membentuk arah hidup. Ketika kita berada di antara orang-orang yang berpikiran maju, yang terus belajar, yang saling support, kita pun ikut tertarik ke arah sana. Tapi kalau kita terus berada di lingkungan yang pesimis, suka menyalahkan keadaan, dan tidak punya semangat bertumbuh, lama-lama mental kita pun ikut lelah dan mandek. Orang kaya itu tidak hanya menjaga relasi karena bisnis, tapi karena mereka tahu bahwa nilai sebuah hubungan bisa jauh lebih mahal daripada uang. Mereka mengerti pentingnya punya mentor, orang yang bisa memberikan pandangan lebih luas. Mereka juga tahu bahwa peluang besar sering datang dari pertemanan yang sederhana, bukan dari lowongan di internet, tapi dari obrolan kopi yang bermakna. Tapi networking bukan berarti harus sok kenal atau memaksakan diri masuk ke lingkaran tertentu. Bukan juga soal banyak-banyakan kartu nama. Tapi lebih ke soal, apa nilai yang bisa kita bawa dalam setiap pertemuan? Apa yang bisa kita berikan, bukan cuma harapkan? Karena itulah yang akan membuat orang lain ingin terhubung lebih lama dengan kita. Jadi, kalau selama ini merasa hidup jalan di tempat, mungkin sudah saatnya untuk mengevaluasi lingkungan. Apakah kita dikelilingi orang-orang yang mendukung pertumbuhan? Apakah kita punya keberanian untuk memperluas pergaulan dan membangun koneksi yang sehat? Karena dalam banyak kasus, kesuksesan itu bukan soal apa yang kita tahu, tapi juga siapa yang kita kenal dan siapa yang mengenal kita. Dan orang-orang kaya sangat sadar akan kekuatan itu. Kebiasaan keempat, tidak tergoda gaya hidup pamer. Ini mungkin kebiasaan yang paling sering disalahpahami. Banyak orang berpikir, kalau kaya, ya harus kelihatan kaya dong. Padahal,
justru banyak orang benar-benar kaya itu malah nggak kelihatan. Mereka tidak merasa perlu menunjukkan kekayaannya lewat barang-barang mewah, karena bagi mereka, nilai sejati bukan ada di penampilan, tapi di kendali terhadap hidup. Orang-orang kaya paham satu hal penting. Semakin sering seseorang pamer, justru seringkali itu menandakan mereka belum benar-benar mapan secara finansial. Mereka mungkin punya barang mahal, tapi tidak punya aset. Mereka mungkin bisa beli iPhone terbaru, tapi nggak punya dana darurat. Sementara yang benar-benar punya, justru sering terlihat sederhana. Bukan karena pelit, tapi karena sudah selesai dengan urusan gengsi. Sebaliknya, sebagian orang miskin malah sering merasa perlu menunjukkan kemewahan. Entah itu dengan kredit motor mentereng, gaya berpakaian yang branded, atau nongkrong di tempat mahal demi terlihat sukses. Tujuannya bukan kenyamanan, tapi validasi. Ingin dianggap berhasil oleh orang lain, padahal secara keuangan masih terseok-seok. Saya tidak sedang menyalahkan orang yang ingin tampil keren. Semua orang berhak menikmati hasil kerja keras. Tapi ada garis tipis antara menikmati dan terjebak dalam gaya hidup yang tujuannya hanya untuk membuktikan sesuatu. Orang kaya sejati tahu betul bahwa pamer itu mahal. Bukan hanya mahal secara uang, tapi juga mahal secara psikologis. Karena kita terus merasa harus menyamai standar yang tidak ada habisnya. Orang kaya lebih suka menabung uangnya untuk membeli waktu, kebebasan, dan ketenangan. Mereka memilih untuk tidak menghabiskan energi demi tampil wah di mata orang lain. Karena mereka tahu, validasi terbaik datang dari kenyataan bahwa mereka punya kontrol atas hidup mereka sendiri. Sementara itu, banyak orang malah merasa tidak percaya diri kalau tidak menunjukkan simbol kekayaan. Celakanya, simbol itu dibeli dengan utang. Dan ketika gaya hidup terus naik, tapi penghasilan tetap, maka yang terjadi adalah tekanan finansial yang makin besar. Hidup akhirnya bukan lagi soal kenyamanan, tapi soal bertahan dalam ilusi. Menurut saya, ini salah satu perangkap terbesar zaman sekarang. Gaya hidup pamer. Media sosial membuat semua orang ingin terlihat sukses, bahkan kalau perlu dibuat-buat. Tapi orang kaya paham bahwa hidup yang tenang lebih berharga daripada hidup yang terlihat hebat tapi penuh tekanan. Mereka lebih memilih rekening yang gendut daripada feed Instagram yang mengkilap. Jadi kalau ada orang yang pakai kaos polos, naik mobil biasa, tapi ternyata punya 3 properti dan saham di mana-mana, jangan heran. Itu bukan kebetulan. Itu hasil dari kebiasaan yang sangat sadar, menolak gaya hidup pamer dan fokus pada apa yang benar-benar penting. Kebiasaan kelima, punya pola pikir jangka panjang. Salah satu perbedaan paling mencolok antara orang kaya dan orang miskin terletak di cara mereka memandang waktu. Orang miskin cenderung berpikir pendek, yang penting hari ini cukup. Nanti aja mikirin investasi atau toh hidup cuma sekali, nikmati aja sekarang. Sementara orang kaya justru mengutamakan keputusan yang akan berdampak besar dalam 5, 10, bahkan 20 tahun ke depan. Mereka punya kebiasaan berpikir panjang. Saat mereka bekerja keras hari ini, itu bukan cuma untuk memenuhi kebutuhan sekarang, tapi juga untuk membangun pondasi masa depan. Mereka mau bersabar, menunda kepuasan sesaat, dan mengambil langkah-langkah kecil yang kelihatannya tidak signifikan hari ini, tapi dalam jangka panjang sangat menentukan. Contohnya sederhana. Ketika orang lain lebih memilih foya-foya dari gaji pertama, orang kaya justru berpikir, bisa nggak ya sebagian dari ini saya simpan buat investasi atau dana darurat? Ketika orang lain melihat peluang bisnis dan berharap cepat balik modal, orang kaya bisa bilang, nggak apa-apa rugi dulu, yang penting bangun sistem jangka panjang. Mereka tidak mudah goyah oleh hasil instan, karena mereka tahu bahwa hal besar itu butuh waktu dan konsistensi. Sebaliknya, banyak orang justru terjebak di siklus jangka pendek. Gaji habis sebelum tanggal, lalu pinjam, lalu bayar utang bulan depan, dan ulang lagi dari awal. Tidak ada ruang untuk rencana jangka panjang karena semuanya habis oleh kebutuhan hari ini. Padahal, semakin lama kita menunda untuk memikirkan masa depan, semakin mahal harganya nanti. Saya pribadi percaya, kalau kita ingin punya hidup yang stabil dan sejahtera, kita harus mulai menggeser cara berpikir. Bukan lagi soal bagaimana bisa cepat kaya, tapi bagaimana bisa membangun fondasi yang kokoh dan bertahan lama. Orang kaya tidak hanya bertanya, apa manfaatnya hari ini, tapi juga, apa dampaknya 5 tahun dari sekarang? Inilah mengapa mereka rajin belajar. Bukan karena langsung menghasilkan uang,
tapi karena mereka tahu pengetahuan yang ditanam hari ini bisa jadi alat penghasil cuan bertahun-tahun ke depan. Mereka rela ikut seminar, baca buku, belajar dari mentor, karena sadar bahwa pertumbuhan butuh waktu, dan waktu itu hanya berpihak pada mereka yang sabar dan konsisten. Pola pikir jangka panjang juga membuat mereka lebih tahan banting. Ketika ada krisis, mereka tidak langsung panik. Mereka tahu, dalam jangka panjang pasar akan pulih. Ketika ada kegagalan, mereka tidak berhenti. Mereka tahu, setiap kegagalan adalah bagian dari proses menuju hasil yang lebih besar. Kalau kita ingin mengikuti jejak orang kaya, mungkin ini adalah kebiasaan paling penting untuk ditanam sejak sekarang. Berpikir jauh ke depan, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk generasi setelah kita. Penutup. 5 kebiasaan tadi mungkin terlihat sepele, bahkan sering diremehkan. Tapi justru di sanalah letak bedanya. Orang kaya tidak hanya bekerja keras, tapi juga bekerja cerdas dengan kebiasaan yang terarah. Sementara banyak orang lain masih sibuk mengejar pengakuan, mereka fokus membangun fondasi. Mungkin sekarang kita belum sampai di sana. Tapi kalau kita mulai mengadopsi cara berpikir dan kebiasaan yang sama, langkah demi langkah, hasilnya bisa luar biasa. Karena pada akhirnya, yang membedakan bukan hanya uang di rekening, tapi juga cara kita melihat hidup dan masa depan.